Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sama-sama curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi PAI kita berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang insya Allah untuk siang hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang ikhlas. Baiklah, kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, yang dimaksud dengan ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan, dalam beribadah misalnya, dalam belajar, dalam beramal soleh. Kita harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar amalan itu diterima oleh Allah. Karena amalan yang kita lakukan itu akan diterima Allah jika memenuhi dua rukun. Pertama, amal itu harus didasari oleh keikhlasan dan niat yang murni. Yang kedua, amal perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-146, ini bagian dari atau merupakan dalil tentang ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Ini salah satu dalil tentang ikhlas. Silakan sama teman-teman terus dibaca, dipahami artinya, agar kita diingatkan terus dengan ayat ini agar senantiasa selalu ikhlas dalam beramal. Kandungan dari surat An-Nisa ayat ke-146 ini, yang pertama, mereka bertaubat dan menyesali perbuatannya. Yang kedua, mereka betul-betul berusaha untuk melakukan amal soleh yang dapat menghilangkan noda kemunafikannya dengan selalu sifat jujur, baik dalam berkata maupun dalam berbuat, dan ikhlas terhadap Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, itu berpegang teguh kepada ajaran Allah, yaitu meniatkan taubat dan beramal pada keridhaan Allah. Dan yang keempat, mengikhlaskan diri kepada Allah, yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Teman-teman, berikutnya hadis tentang ikhlas. Ini hadis riwayat Muslim
nomor hadis 3525. An Abi Musa qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatilu syuja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dari Abu Musa, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berperang supaya dikatakan pemberani, berjuang karena membela kesukuan, dan berjuang karena ingin dipuji. Maka manakah yang disebut berjuang di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, barang siapa berjuang untuk menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya, maka itulah yang disebut berjuang di jalan Allah. Kandungan hadis yang tadi itu berkaitan dengan orang yang berperang, ya. Jadi barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi terangkat, maka itulah perang di jalan Allah. Maksudnya bahwa orang yang berperang di jalan Allah ialah orang yang dalam berperang itu ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan ingin disebut pemberani, tetapi semata-mata karena Allah, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Ya, bukan karena keberanian, bukan karena ingin dipuji atau karena yang lainnya, melainkan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam berjuangnya. Teman-teman semuanya, mari kita sama-sama menjaga keikhlasan dalam beramal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Rasul, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Jadi niat itu sangat penting, dan Allah akan melihat hati kita, niat kita dalam beramal. Bayangkan teman-teman semuanya, betapa sedihnya kita ketika segala amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia ternyata nilainya 0 di hadapan Allah. Betapa ruginya manusia ketika surga telah dipertontonkan di depan mata, lalu kuncinya tertinggal karena amal kebaikannya ternyata karena alasan duniawi ketika di dunia. Bahkan Imam Ibnu Qayyim berkata, amal tanpa ikhlas bagaikan musafir yang memenuhi kantong-kantongnya dengan pasir, dibawanya dalam keadaan berat, namun tak memberi manfaat apapun. Dalam amal untuk menjaga keikhlasan itu tidak mudah. Manusia itu selalu digoda syaitan, selalu berlaku riya. Boleh dikatakan musuh utama ikhlas itu adalah riya. Ulama mengatakan riya ada 2 jenis. Pertama, hukumnya syirik akbar. Ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia. Itulah riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas.
mereka bermaksud riya dengan sholatnya itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Adapun yang kedua adalah riya yang terkadang menimpa orang yang beriman. Sikap riya ini muncul dalam sebagian amal. Seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Nah, riya seperti ini merupakan perbuatan syirik asgor, kecil ya. Penyakit riya yang dapat menjangkiti siapa saja ya. Bahkan seorang yang alim sekalipun ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asgor. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya maksudnya, lalu Rasul menjawab contohnya adalah riya. Jadi riya ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, ya, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi yang samar dan tersembunyi. Ini karena riya ini terkait dengan niat ya, dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Teman-teman semuanya, mengingat demikian pentingnya menjauh dari riya agar ikhlas tetap terjaga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa untuk melindungi dari syirik besar maupun syirik kecil itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Demikian teman-teman materi kita pada siang hari ini yang barusan kita kaji baru berkaitan dengan ikhlas, dan kita berharap semoga Allah membimbing kita agar senantiasa kita istiqomah berada di jalan Allah, senantiasa ikhlas dalam beramal, baik ketika kita sendiri maupun banyak orang. Amalan itu harus betul-betul kita jaga, betul-betul kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Berharap kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.